Shalom Bapak Ibu. Ya, saya coba share screen dulu ya, bisa apa enggak sebelum kita masuk dalam pembacaan kebenaran firman Tuhan. Ya, kelihatan ya Bapak Ibu ya? Ya, baik. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita langsung saja merenungkan bagian dalam kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Yakobus pasal 4 ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-17. Dengan judul kecil, Jangan Melupakan Tuhan dalam Perencanaan. Saya akan membacakan bagi kita, Bapak Ibu bisa mengikuti di rumah masing-masing. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu diberkati setiap kita yang telah membaca kebenaran firman hari ini dan terlebih yang akan melakukan kebenaran ini hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya akan memberikan judul bagi kita di minggu hari ini, melibatkan Tuhan dalam perencanaan. Seperti judul, tidak jauh dari judul perikop yang telah kita baca, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Namun saya memberikan judul juga bagi kita, melibatkan Tuhan dalam perencanaan. Ya, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, di dalam ayat ini Bapak Ibu ya dituliskan oleh Yakobus. Ia berbicara tentang bagaimana orang-orang yang berdagang pada saat itu bisa melibatkan Tuhan dalam segala rencana atau planning yang akan dikerjakan ke depan. Ya, orang kalau sudah usia 25 tahun pastinya dia sudah merencanakan atau memikirkan apa yang harus dia kerjakan ke depan. Dia harus bagaimana, mungkin itu biasanya usia setelah kuliah ya atau setelah tamat sarjana. Mungkin dia harus bekerja, dia harus punya istri atau suami kalau perempuan, mungkin harus dia bekerja keras supaya bisa mempunyai aset yang baik, supaya masa tuanya, masa pensiunnya baik adanya, senang hidupnya, ya damai sejahtera, selain di dalam Tuhan, kecukupan segala hidupnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus itu sangat baik adanya ya. Perencanaan dan rencana yang dibuat itu adalah tidak ada masalahnya. Tetapi Yakobus mengingatkan kita di minggu hari ini adalah jangan juga lupa bagaimana kita terus melibatkan Tuhan dalam perencanaan tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, ada poin-poinnya yang telah saya ini berikan. Konsep dasar yang harus kita miliki adalah melibatkan Tuhan dalam perencanaan. Ketika melibatkan Tuhan dalam perencanaan, yang pertama adalah kita harus melihat dulu Bapak Ibu ya sebentar ya, kayaknya ada tamu jadi agak terganggu. Pak udah Pak, sorry. Ya, sorry Bapak Ibu.
konsep dasar yang harus kita miliki ketika melibatkan Tuhan dalam perencanaannya. Bagaimana apa yang dikatakan oleh Yakobus di dalam pasal 4 ayat 13 sampai ayat yang ke-17 ini Bapak Ibu, yaitu yang pertama kita harus mengetahui bahwa kehidupan, ia mengatakan bahwa kehidupan itu seperti uap yang hanya sebentar saja kelihatannya lalu lenyap. Itu kita bisa melihat yang telah kita baca dalam ayatnya yang ke-13 ayatnya sampai ayatnya yang ke-14. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya akan bacakan bagi kita. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Saya mengatakan awal tadi bahwa orang mempunyai rencana itu adalah planning hidup itu tidak masalah. Tetapi apa yang membuat masalah itu adalah bahwa kita harus menyadari terlebih dahulu sikap hidup kita. Ya, sikap hidup kita bahwa kehidupan itu seperti uap, hanya sebentar saja dan sebentar saja kelihatannya lalu lenyap. Makanya selalu dikatakan datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Ini doa ini sangat berkuasa. Saya tidak mengatakan bahwa doa yang lain itu tidak berkuasa. Tetapi doa ini juga ditulis oleh Tuhan Yesus bersama saat dia bersama-sama dengan murid-muridnya. Doa panjang atau doa pun pendek itu Bapak Ibu, kalau kita berserah penuh kepada Tuhan itu sangatlah besar kuasanya. Semua Tuhan akan mengendalikannya. Dikatakan juga di dalam Amsal pasal 19 ayat 21 berkata begini Bapak Ibu, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Apapun yang kamu perbuat, apapun yang kamu rancangkan, apapun yang akan kamu lakukan, tetapi yang berkehendak adalah Tuhan. Itulah artinya bahwa Tuhan punya kendali dalam segala hidup kita. Ada yang mengatakan bahwa saya akan melakukan ini, saya akan berbuat ini, akan berbuat itu. Tapi yang menjadi tanda kutip di dalamnya adalah semuanya itu kita harus kembalikan bahwa semuanya kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ya, kita anak-anak Tuhan sekarang ini banyak yang itu entrepreneurship ya, banyak yang berwirausaha Bapak Ibu. Tetapi semuanya itu juga banyak kesaksian ada di grup juga Bapak Ibu, saya ikut, mereka menyalurkan semuanya itu kepada hamba-hamba Tuhan. Ya, mungkin juga termasuk dulu yang Pak Hisar sama Ibu Ina kerja itu di mana dulu itu mission care juga. Semuanya itu untuk Tuhan, semuanya itu untuk Tuhan. Artinya apa? Bahwa Tuhan semua punya kendali. Semua yang kita punya mungkin sedikit demi sedikit kita terus memberikan kepada Tuhan, memberikan. Kita jangan lupa juga apa yang Tuhan berikan seperti persembahan, mungkin seperti perpuluhan kalau mengizinkan keuangan kita, ya, atau bantuan-bantuan lain yang mengalami kesulitan di masa pandemi COVID-19 saat ini, Bapak Ibu. Walaupun cuma sedikit, itu pasti Tuhan akan melihat hati kita, motivasi kita. Pak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di ayat ini adalah kuncinya. Kita harus mengatakan, jika Tuhan menghendaki bahwa saya bisa berbuat ini, bisa berbuat itu. Sebab Tuhanlah yang punya kendali segala hidup kita. Jadi konsepnya itu Bapak Ibu, konsepnya untuk melibatkan Tuhan dalam perencanaan adalah kita harus mengatakan bahwa Tuhanlah yang punya kendali segala sesuatu. Kita sakit pun, itu Tuhan bisa mengendalikan, Tuhan bisa menyembuhkan, Tuhan bisa menolong kita dengan sempurna adanya. Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu, Saudara, Saudari, terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, melibatkan Tuhan dalam perencanaan itu adalah satu konsep yang ketiga. Tidak memegahkan diri sendiri dalam tiap perencanaan. Tidak memegahkan diri sendiri dalam tiap perencanaan. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, kita mengingat ada satu kisah contoh dalam Alkitab itu Bapak Ibu, Ananias dan Safira yang menjual tanah, terus dia
tidak jujur, ya, itu sudah termasuk memegahkan diri, egois, bahkan ingin mempunyai, tidak memberikan kemuliaan kembali untuk Tuhan. Dia merasa bahwa itu tidak diketahui oleh Tuhan, ya, oleh Tuhan atau para pemilik pada saat itu. Akhirnya apa? Setelah mereka menjual tanah itu, langsung Ananias dan Safira itu suami istri, akhirnya mereka jatuh dan mati. Artinya apa Bapak Ibu? Kita harus melihat dengan satu poin di sini, kemuliaanmu atau kemuliaannya, huruf besar atau huruf kecil, kemuliaanmu atau kemuliaannya. Ayat yang ke-16 berkata, tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang dimiliki, kemegahan yang demikian adalah salah. Orang kalau sudah di atas, orang kalau sudah mendapat ini, mendapat itu, segala sesuatu, ia akan lupa bagaimana ia memulai tadi dari awal. Ia lupa siapa yang berperan di dalamnya. Ia lupa siapa yang terlibat pertama kalinya di dalamnya. Akhirnya Bapak Ibu, dia hanya berkata, ini adalah kemuliaanku, punyaku, segala macam. Artinya apa? Tidak tahu berterima kasih, tidak tahu bahasa kasarnya, tidak tahu diri. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita di minggu hari ini, Bapak Ibu, bahwa tidak memegahkan diri dalam setiap perencanaan. Baik yang sudah dilaksanakan, terencanakan, yang sudah kejadian, ataupun yang belum, Bapak Ibu. Jangan pernah ada kata memegahkan diri dalam segala perencanaan. Seperti yang telah kita baca di poin 2 tadi, karena Tuhanlah semua yang punya kendali. Artinya apa? Congkakmu dan kemegahan demikian adalah salah. Itu sangat salah. Semua orang yang congkak, semua orang yang sombong, di dalam kitab suci itu hidupnya akan pasti jatuh. Salah satunya ialah bagaimana Goliat melawan Daud. Dia memegahkan dirinya, tidak mengandalkan kebenaran firman Tuhan. Ia merasa bahwa badan saya kuat, hidup saya hebat, kekuatan saya super. Akhirnya dia akan mati, dibuat oleh Daud. Oleh karena apa? Karena Daud kembali kepada Tuhan dan ia merasa bahwa saya tidak bisa Tuhan, saya sekecil ini, saya tidak bisa melakukan apa-apa. Daud sudah merencanakan bahwa dia hanya pasrah dan dia hanya berserah dalam kekuatan Allah. Itulah sifat yang baik, ya, tidak memegahkan diri dalam setiap perencanaan. Dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-23 juga Bapak Ibu mungkin semua sudah hafal dan kita sudah pernah membaca atau mengingat selalu, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sekali lagi, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Segala yang kita kerjakan, baik hal rohani maupun hal bukan rohani, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam lingkungan, apapun Bapak Ibu, semuanya lakukan dengan tulus hati. Semata-mata kita berbuat bukan untuk manusia, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan dalam kerajaan surga. Akhirnya, kalau kita menanamkan dalam hati kita bahwa yang kuperbuat adalah bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan, ada keikhlasan, ya, ada kejujuran, ada shalom, ada damai sejahtera, ada ketulusan, ya, itu adalah poin-poin atau hal saat kita menanamkan dalam hati kita bahwa segala sesuatu yang saya perbuat adalah bukan untuk manusia tetapi untuk Tuhan. Ada ucapan syukur di dalamnya dan akhirnya Bapak Ibu, kita bukan semakin melorot tetapi kita semakin maju di dalam Tuhan. Kita semakin dikenang, kita semakin dirindukan, bahkan kita semakin menjadi berkat kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama
Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan minggu hari ini tidak terlalu banyak atau poinnya juga sangat singkat ya. Ada 3 konsep dasar yang harus kita miliki dalam melibatkan Tuhan dalam perencanaan. Yang pertama tadi kita harus mengetahui bahwa kehidupan kita itu seperti uap. Dan yang kedua, segala sesuatu bahwa Tuhan yang punya kendali. Kita harus hati-hati segala hidup kita ini, overall hidup kita ini Tuhan yang punya kendali. Dan yang ketiga adalah tidak memegahkan diri sendiri dalam setiap perencanaan. Sangat singkat, tetapi Tuhan pasti menolong kita untuk melakukan segalanya dan mengingatkan kita di setiap langkah kita. Yang menjadi kesimpulan bagi kita adalah mengizinkan Tuhan dalam setiap rencana hidup, maka Tuhan yang berkehendak. Yang kedua adalah kemuliaan-Mu atau kemuliaannya. Tentu kita diingatkan bahwa semua itu adalah kemuliaannya, tidak ada sifat-sifat kemanusiaan seperti dalam Kolose 3 ayat 23, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah semuanya itu dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Demikian kebenaran firman Tuhan di minggu hari ini, Bapak Ibu, diberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami terus Tuhan berserah penuh padamu Bapa, apapun yang menjadi perencanaan hidup kami Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan ada di dalamnya, bahkan kami kembalikan semuanya di hadapan-Mu. Tuhan yang menolong kami setiap firman yang telah kami baca ya Bapa, agar firman-Mu benar-benar kami mengingat di setiap langkah kami. Dan terus kami diingatkan akan hidup ini Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih.